Haleluya. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu indah melawat kami. Terima kasih untuk lawatan Tuhan yang kami terima. Kebaikan Tuhan yang kami nikmati. Kami bersyukur kepadamu karena kami menerima dari Engkau kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Mari sampaikan firman-Mu kepada kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Oh haleluya, firman-Mu adalah hikmat yang tertinggi dalam kehidupan kami. Haleluya, mari biarlah kuasa firman dinyatakan kepada kami. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi diberi kuasa, diberikan kekuatan, dan ketaatan untuk hidup di dalam firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan sepenuhnya di dalam pewahyuan Roh Kudus yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, salam ya. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama bisa beribadah dalam ibadah yang sangat luar biasa. Hadirat Tuhan begitu sangat indah melawat kita. Mari kita buka hati kita dan hidup kita untuk firman Tuhan. Mari buka di Alkitab kita, kitab 1 Korintus pasal yang ke-13. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Mari kita akan baca bersama-sama ayat-ayat firman yang luar biasa ini. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Puji Tuhan ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan di hari-hari ini kita diberikan firman, berkat diingatkan bahwa kita sebagai orang percaya itu menerima suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28 memberitahu kepada kita supaya kita mengucap syukur dan beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ini yang harus kita terus ingat bahwa dunia ini terus berubah dan dunia ini akan terus mengalami kegoncangan. Jadi begitu. Tahun 2009 yang lalu, dunia digemparkan dan menyambut gembira sebuah peristiwa ketika Osama bin Laden mati, tewas oleh penyerangan operasi militer Amerika. Dunia memiliki harapan bahwa dunia akan menjadi jauh lebih baik. Tetapi minggu ini kita mendengar Taliban dan Al-Qaeda menguasai Afghanistan. Artinya memang tanda-tanda zaman sudah semakin nyata bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus tahu bahwa dunia ini berubah dan dunia ini terus mengalami kegoncangan. Kerajaan-kerajaan dunia ini mengalami kegoncangan. Oleh sebab itu, kita yang sudah berada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, mari kita hidupi kerajaan Allah ini, dan bagaimana hidup dalam kerajaan Allah, kita mengikuti aturan main kerajaan Allah. Apa aturan main kerajaan Allah? Satu kata, kasih. Itu aturan main kerajaan Allah. Hukum yang terutama dan utama, satu kata, kasih. Dan itu dijabarkan sedemikian rupa. Nah, kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu, kasih itu luar biasa ya. Sempurna sekali. Kalau kita mau lihat hidup suci, kasih. Lihat hidup kudus itu tidak hidup memisahkan diri dari manusia lain, kemudian hidup di gua misalkan, atau hidup di puncak gunung sendirian. Tidak, hidup kudus itu hidup kasih.
Hidup suci itu kasih, itu hidup suci. Coba lihat ayat pertama itu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Lebih dari bahasa-bahasa rohani, bahasa roh, bahasa malaikat, bahasa apapun yang disebut dengan bahasa surga, karunia-karunia rohani apapun yang kita miliki, kalau kita tidak di dalam kasih, maka kita omong kosong. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi serohani apapun, dengan ukuran-ukuran rohani yang banyak dikejar oleh banyak orang, yang disebut dengan hamba Tuhan kaliber atau anak Tuhan kaliber, penuh urapan, penuh karunia, penuh karisma, karismatik. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada guna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Jadi sekalipun kita pernah membantu orang, sekalipun kita royal dalam membantu orang, tapi kalau kita tidak punya kasih, tidak ada guna. Jadi membantu orang, royal dengan orang, memberi kepada orang, belum tentu itu kasih. Itu banyak dimotivasi, didorong dengan gengsi, supaya diterima orang, supaya mendapat pengakuan publik, dan lain sebagainya. Nah, kasih itu apa? Nah, sore ini, saat ini kita akan mendengar 3 perkara tentang kasih. Yang pertama, ciri-ciri kasih. Kita lihat ayat yang keempat mulai. Yang pertama, kasih itu sabar. Kata sabar di dalam bahasa asli Alkitab dikaitkan dengan tali layang-layang. Jadi kalau sabar itu hubungannya dengan panjang. Tidak ada lebar sabar, nggak ada. Tapi sabar itu kaitannya dengan panjang. Makanya disebutkan panjang sabar. Jadi apakah kita bisa sabar atau tidak tergantung hati kita. Tali di hati kita ini panjang atau pendek. Gitu. Makanya dalam bahasa Inggris disebutkan sabar itu pasien. Tadi sebelum ini kita sudah ngobrol ya tentang orang kalau jadi pasien, sudah menderita sakit, sudah menahan rasa sakit, mendaftar untuk berobat ke dokter, mendaftar ngantri untuk daftar, daftar aja udah ngantri dulu. Lalu kemudian setelah daftar, antrian mendaftar sudah kita dapat, ngantri menunggu dokter. Pertama menunggu dokter untuk apa? Dokter datang. Itu nunggu juga kan? Kadang-kadang dibilang jam 6 mulai, jam 7 baru datang. Nunggu dokter datang sudah nunggu ngantri lagi. Padahal dengan menahan rasa sakit. Lalu ngantri lagi, nunggu dipanggil giliran diperiksa dokter. Nunggu lagi. Lalu setelah diperiksa dokter, ngantri lagi, ambil obatnya. Ngantri lagi. Jadi pasien itu identik dengan nunggu. Makanya sabar itu bahasa Inggrisnya pasien. Menanti. Maka untuk menanti dibutuhkan tali yang panjang yang namanya panjang sabar. Orang kalau nggak punya kasih nggak akan sabar. Kalau kita tidak menerima kasih, tidak akan sabar. Tidak bisa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ciri kasih apa? Kasih itu murah hati. Apa itu murah hati? Murah hati itu lawan katanya mahal hati. Barang kalau mahal itu susah didapat. Ya kan? Mungkin itu limited edition, makanya susah sekali didapat. Karena di dalam hukum supply and demand, kalau permintaan itu banyak, barang sedikit, maka itu jadi mahal. Tapi kalau barang banyak, permintaan sedikit jadi murah. Jadi kalau murah itu
gampang didapat. Murah itu berarti gampang didapat. Jadi kalau murah hati itu berarti apa? Murah hati itu artinya hatinya itu gampang. Hatinya itu gampang tersentuh. Atau bahasa lainnya itu hatinya itu sensitif dengan penderitaan orang lain, dengan kebutuhan orang lain. Dan ini sifat dari Allah. Jadi murah hati artinya orang yang gampang tersentuh, hatinya ringan untuk membantu orang lain. Itu murah hati. Lalu selanjutnya ciri kasih, ia tidak memegahkan diri, bukan itu. Ia tidak cemburu. Tidak cemburu. Jealous, tidak jealous. Cemburu itu apa? Cemburu itu tidak suka melihat orang lain lebih dari kita. Itu kalau cemburu. Jadi kasih tidak, di dalam kasih itu tidak, spiritnya itu semangatnya itu tidak kompetisi, tidak bersaing untuk mengalahkan yang lain. Karena kasih itu tidak cemburu. Itu identik dengan iri hati. Iri hati, cemburu, iri hati itu satu jenis. Lalu selanjutnya, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Maksudnya apa? Apa bedanya memegahkan diri dengan sombong? Bedanya apa? Kalau memegahkan diri itu aksi di luar. Ini aku kan gitu kan. Omongannya besar. Jadi apa yang tampil di permukaan yang dapat dilihat itu di luar itu memegahkan diri. Tapi kalau sombong itu nggak kelihatan. Orang kadang kita tidak tahu bahwa orang itu sombong. Tampilannya bisa biasa-biasa saja, tapi hatinya itu bisa sombong sekali. Nah, sombong itu bisa kelihatan kalau ada tampilan keluar yaitu memegahkan diri. Ada aksi memegahkan diri. Jadi dasar dari memegahkan diri itu adalah sombong. Itu ada di dalam hati seseorang. Dan biasanya kalau orang sombong itu nggak suka juga dengan orang sombong. Sama-sama sombong, satu spesies tapi justru nggak akan rukun. Nah, itulah sombong ya. Lalu selanjutnya, kasih itu cirinya ia tidak melakukan yang tidak sopan. Apa maksudnya? Artinya orang yang sopan itu seperti apa? Orang yang sopan itu orang yang memperlakukan dan menghargai orang lain tidak melihat status sosial. Tidak melihat derajat pangkatnya. Menghargai orang siapa saja dihargai. Itu sopan. Ya, jadi sopan itu bukan hanya ketika kita munduk-munduk, bukan. Tapi sopan itu berasal dari hati yang menghargai. Karena manusia itu kita melihatnya, memandangnya dari sudut pandang penciptaan Allah, bahwa manusia itu segambar dengan Allah dan layak untuk dihargai. Dan kita tidak memandang status sosial orang tersebut, tidak membeda-bedakan orang. Itu kasih. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saya rasa ini tidak perlu lagi dijelaskan. Lalu selanjutnya, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Nih. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Jadi kita bisa nggak marah? Bisa ya? Bisa marah ya? Tapi tidak pemarah. Orang yang punya kasih tidak pemarah, tapi bisa marah. Apa bedanya marah dalam kasih dengan marah sebagai pemarah? Kalau pemarah itu marah untuk melampiaskan emosinya. Tapi kalau marah di dalam kasih itu ada maksud mengasihi, mendidik, mengasihi, dan menjadi orang itu baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi.
tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi artinya kasih itu tidak ada dendam. Yang namanya menyimpan kesalahan orang lain itu lama-kelamaan akan meledak menjadi bom waktu. Jadi di dalam kasih tidak ada dendam. Kita selesai. Kalau sudah ya sudah, tapi bukanlah sudah kemudian dianggap sudah tidak, tapi memang sudah. Ya kita benar-benar mengasihi dan mengampuni. Kita diibaratkan oleh Tuhan Yesus dalam ilustrasi, jangan kita menendam, jangan kita menyimpan kesalahan orang lain, sebab dibandingkan dalam ilustrasi Tuhan Yesus, kalau ada orang yang hutang 1 miliar diampuni, sementara teman kita yang hutang 1 juta kita tagih terus sampai terbirit-birit, sampai kita tindas luar biasa, padahal hutang kita 1 miliar diampuni, tapi kok apa itu? Orang hutang sama kita 1 juta sampai dicekek. Dalam ilustrasi itu Tuhan marah dan akhirnya yang hutang 1 miliar masuk penjara. Artinya dosa-dosa kita itu sedemikian rupa banyak, kita itu sangat banyak dosanya diampuni oleh Tuhan. Kalau ada orang bersalah atau melakukan kesalahan kepada kita juga mengampuni. Kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi ini salah satu bagian yang untuk menjadikan hidup kita sehat, karena bagian yang paling riskan, yang paling rawan untuk kesehatan jiwa, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita adalah adanya banyak yang disimpan dalam diri kita tentang kesalahan-kesalahan orang lain. Ya, itu menjadi pemicu karena jiwa kita itu ada ambang batas menampung segala macam sampah kebencian, sampah dendam, sampah kecewa. Kita itu ada ambang batas kekuatan jiwa kita. Nanti kalau kekuatan jiwa kita itu sudah tidak kuat, maka dia akan beralih mengarah menyerang kepada tubuh. Oleh sebab itu, nasihat yang paling luar biasa, jauh sebelum para motivator mengatakan mengampuni itu untuk sehat, jauh sebelum para dokter mengatakan, bahkan jauh sebelum ada dokter mengatakan kesehatan jiwa, mengampuni, tidak dendam itu membawa kesehatan bagi tubuh kita, Alkitab firman Tuhan sudah mengajarkan itu ribuan tahun yang lalu. Saya itu sangat prihatin sebenarnya kalau kemudian ada orang-orang Kristen itu baru mau percaya mengampuni itu bisa mendatangkan kesehatan kalau dokter sudah ngomong. Saya hari ini tadi cukup berdebat dengan teman saya. Soal apa dalam hal ini? Saya keberatan sekali sebenarnya secara pribadi kalau kita itu sembarang mengutip kata-kata bijak. Sembarangan mengutip kata-kata bijak. Dulu saya sebelum mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, kadang saya mengutip kata-kata Mahatma Gandhi, kata-kata Konfusianisme, kata-kata orang-orang tokoh-tokoh Buddhis dan lain sebagainya. Bagi saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, hikmat yang tertinggi adalah Kristus. Yesus adalah hikmat itu sendiri. Yesus itu adalah kebijaksanaan itu sendiri. Jadi kita sebagai orang percaya jangan sembarangan mengutip kata-kata bijak. Kalau kata-kata bijak itu bukan keluar dari penghayatan Injil, kalau kata-kata bijak itu bukan menetes, mengalir dari kebenaran firman Tuhan, dari Kristus, lebih baik nggak usah kita kutip, nggak usah kita terapkan. Sebab kita sudah punya hikmat tertinggi, kebijaksanaan tertinggi, yaitu Tuhan Yesus. Aristoteles, Plato, Sokrates mengakui itu para filsuf, para ahli kebijaksanaan yang menjadi rujukan filsafat pada sampai zaman ini mengatakan Taurat itu hikmat tertinggi. Nah, maka kita nggak usah sembarang kutip. Kalau kutipan-kutipan itu bukan berasal dari Kristus, itu artinya itu kan hikmat di bawah Kristus. Jadi di dalam hukum Alkitab, lalu pertanyaannya apakah tidak ada kebenaran, tidak ada yang baik di luar sana? Ada.
Semua kebenaran, semua yang baik berasal dari Tuhan. Itu yang di dalam bahasa teologi disebut spermatikos. Jadi logos spermatikos. Kebenaran yang terpancar, memercik kemana-mana. Di semua agama juga ada kebenaran. Itu percikan dari kebenaran. Percikan dari logos. Tapi ketika Tuhan Yesus menyatakan diri dalam rupa manusia, nuzul dalam rupa manusia, Tuhan Yesus itu semina logos. Semina logos itu sumber kebenaran. Maka Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Tuhan Yesus itu sumber kebenaran. Nah, kalau kita sudah menerima sumber kebenaran, kok masih kembali kepada logos spermatikos, percikan-percikan kebenaran, rugi. Karena kita berarti kurang menghayati saja, kurang menghidupi firman saja. Bukankah hati yang gembira adalah obat yang manjur? Nanti kalau dokter sudah ngomong, ayo gembirakan hati, firman Tuhan sudah mengatakan jauh-jauh bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi saya agak keberatan secara pribadi. Kalau dulu-dulu kita belum tahu nggak apa-apa, tapi sekarang kita mengetahui. 1 Korintus mengatakan hikmat yang tertinggi adalah Kristus. Kristus adalah hikmat Allah sendiri. Jadi lebih baik kutip firman Tuhan. Nggak usah kutip hikmat-hikmat yang lain. Karena kita sudah menjadi sumber dari kebenaran. Nah, oleh sebab itu kembali kepada kasih. Ciri kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Lalu selanjutnya kita lihat, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi orang yang mengalami kasih dan hidup di dalam kasih tidak bersukacita kalau di hadapannya ada ketidakadilan. Tapi dia bersukacita karena kebenaran. Artinya apa? Kita sebagai orang-orang percaya, orang yang di dalam kasih itu, dia akan tetap hidup benar sekalipun banyak orang lain tidak hidup benar. Ada satu cerita nih, dikisahkan itu di satu kampung itu ada sebuah peristiwa di mana begini, bahwa ada seorang yang diberitahu bahwa besok air yang akan diminum oleh penduduk kampung itu akan menjadikan orang yang meminumnya gila. Nah, orang ini tahu apa yang dia lakukan. Dia kumpulkan wadah-wadah air, kelentung, ember, semuanya diisi air, karena air besok akan dimantra-mantrai, akan dijab-jab, copo-copo, dan orang yang minum air itu akan gila. Dan dia tampung air, menyimpan air sebanyak-banyaknya supaya tidak minum air yang dimantrai atau dicopo-copo. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya benar. Besoknya air itu dikasih mantra dan semua penduduk kampung itu meminum air jadi gila. Nah, karena dia yang tahu, dia nggak gila. Tapi karena semua sekampung itu gila dan hanya dia yang tidak gila, dia yang dianggap gila. Karena semua orang sudah gila, hanya dia yang tidak gila. Maka dia yang jadi gila. Dia anggap tetangga kanan kiri, teman-teman, coba dia gila. Hanya karena dia nggak tahan, dianggap gila terus, hanya dia minum air itu. Akhirnya kemudian kampung itu normal. Sembuh, nggak ada orang gila. Karena semua gila. Artinya apa? Orang yang hidup di dalam kasih, kita akan tetap hidup benar walaupun banyak orang tidak hidup benar. Martin Luther King, hamba Tuhan Gereja Baptis Amerika. Dia seorang hamba Tuhan yang diurapi dan mengalami kasih Allah dan hidup di dalam kasih. Ketika melihat perbudakan di Amerika sedemikian rupa, padahal mereka orang Kristen, tapi tetap terus memberlakukan hukum perbudakan, karena memang itu peradaban dunia pada zaman feodal kan perbudakan biasa. Lalu Martin Luther King ini merindukan, berdoa, dan memperjuangkan untuk kebebasan budak. Dihapuskannya perbudakan di Amerika. Abraham Lincoln,
seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan. Dia kemudian menerbitkan ketika dia menjadi Presiden Amerika suatu undang-undang penghapusan perbudakan. Ketika melihat ketidakadilan, orang yang punya kasih tidak bersukacita. Dia akan murung, dia akan sedih, dan dia akan berusaha memperjuangkan keadilan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah kasih. Tapi orang yang nggak punya kasih, nggak akan biasa-biasa saja. Ya, kita lihat lagi di situ tentang kasih. Lanjut. Di situ dikatakan apa? Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu. Apa artinya menutupi segala sesuatu? Artinya adalah kita ini tidak menjadi sumber, tidak menjadi orang yang menjadi sumber menyebarkan keburukan orang lain. Itu arti menutupi segala sesuatu. Jadi keburukan orang lain, aib orang lain, kejelekan orang lain, tidak kita umbar-umbar, kita tidak sebar-sebarkan sehingga orang itu makin malu. Kalau yang lalu-lalu mungkin kita pernah melakukan itu, lalu-lalu kita melakukan itu, mari kita bersama menerima kasih Tuhan sehingga kita berubah. Kita tidak menjadi orang yang menyebarkan aib orang lain. Jadi dalam kasih, keburukan itu tidak menjadi halangan untuk berhubungan. Keburukan tidak menjadi halangan untuk kita bergaul. Contohnya saja begini. Kalau ada anak kecil dalam ibadah ini, kemudian ribut luar biasa. Kalau kita kemudian anak siapa sih? Ya kan? Tapi coba kalau anak kita sendiri. Orang lain melihat anak itu, anak kok nakal. Tapi beda mungkin pandangan orang tuanya. Melihat anaknya aktif gitu, mungkin pandangan orang tuanya, oh anak saya pintar kan? Ya, itu kenapa? Karena ada kasih kan? Ya. Jadi sudut pandangnya berbeda. Sudut pandangnya berbeda. Nah, itu ya. Lalu selanjutnya yang ke-10, percaya segala sesuatu. Apa artinya? Percaya segala sesuatu itu tidak berpikir buruk terhadap orang lain atau tidak berprasangka buruk. Tidak berprasangka buruk. Orangnya positive thinking. Percaya segala sesuatu itu pikirannya itu baik. Tidak suudon dengan orang. Orang kalau nggak punya kasih, ada orang bawa map, itu mungkin pandangannya tuh hidupnya tuh dari proposal itu, jalur sumbangan mesti itu. Itu orang nggak punya kasih, ya kan? Ada satu kisah ini, ada cerita ada seorang hamba Tuhan yang tadinya itu belum punya mobil. Dia kendaraan yang dia punya itu untuk pelayanan tuh Vespa. Tapi karena dia naik jabatan, dia menjadi salah satu petinggi di PGI, akhirnya dia mendapat inventaris. Ya, mendapat inventaris. Tapi dia baru belajar nyetir. Nah, satu saat ketika dia masih belajar nyetir itu, dia naik mobil, lalu kemudian dilewat di suatu jalan. Dan ada jemaat gereja, majelis gereja yang melihat. Tanya sama pendeta ini. Boro-boro noleh, masih pertama belajar ya, tegang. Jadi dia nggak menjawab ketika ada majelis itu menyapa. Lalu lewat. Besoknya ketika ibadah ketemu, pendeta ini marah-marah sama majelis. Sombong kamu ya, sekarang sudah naik mobil, kalau ditanya sudah nggak mau menyapa. Beda sama dulu waktu naik Vespa, masih sereseh, sekarang sudah naik mobil, disapa saja sudah nggak mau jawab. Lalu pendeta ini jawab, Pak, boro-boro noleh, Pak, boro-boro menjawab sapaan Bapak. Wong melihat kendaraan di kanan kiri itu sudah tegang, jadi saya ini masih baru nyupir. Tolong saya dimengerti. Harusnya kan Bapak itu tanyanya begini, Pak, kemarin kenapa waktu saya sapa Bapak kok nggak
nggak noleh. Apa Bapak sedang apa? Kok langsung nuduh bahwa saya ini sombong dan lain sebagainya. Sekarang saya mau minta begini, mau minta pembalasan ya. Pembalasannya gini, dia bilang. 3 bulan lagi Pak, setelah saya sudah pinter nyetir Pak, Bapak tolong berdiri di tempat yang sama. Sapa saya, pasti saya akan menjawab. Sampan Pak tak tunuti. Sebagai membalas. Kenapa majelis ini langsung suudzon? Nggak ada kasih. Orang kalau nggak ada kasih, buruk sangka saja. Lihat orang yang tidak sreg di hati, itu buruk sangka. Saya akui ini. Saya yang ngomong ini juga. Ya maaf ya, ini juga saya nggak punya kasih. Saya sering berburuk sangka. Coba kalau saya dengan Mbak Irma itu naik mobil, tuh lihat lalu lalang orang itu. Wes pokoknya berburuk sangka saja. Berarti saya tidak punya kasih. Jadi kalau orang punya kasih itu percaya segala sesuatu. Percaya yang terbaik. Percaya yang terbaik. Tidak suudzon, tidak buruk sangka. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara semua kita, kalau pikiran kita itu negatif terus dengan orang lain, berarti kita memang belum mengalami kasih Allah. Ya, lalu selanjutnya mengharapkan segala sesuatu. Jadi kasih itu punya pengharapan. Orang yang hidup di dalam kasih itu punya pengharapan. Orang yang harapan itu selalu berpikir optimis. Orang yang punya optimisme tinggi itu orang yang punya pengharapan. Orang yang optimis itu berarti orang yang percaya bahwa hari besok akan baik. Kalau Tuhan memelihara saya sejauh ini, maka hari-hari ke depan Tuhan akan pelihara saya. Jadi orang yang hidup di dalam kasih itu penuh pengharapan. Nah, Alkitab mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, itu pengharapan. Ya, pengharapan itu apa? Mengharapkan sesuatu yang belum ada terjadi, kan gitu. Nah, kalau sesuatu sudah terjadi, sesuatu sudah datang, tidak kita harapkan lagi. Yang namanya pengharapan itu sesuatu belum ada. Tapi kita yakin kita akan terima. Sesuatu belum terjadi, tapi kita yakin bahwa itu akan terjadi. Itulah pengharapan. Contohnya saja. Maaf ya, mungkin contoh ini agak menyentuh kehidupan sehari-hari. Waktu tanggal tua, uang habis. Ini kalau pada umumnya yang gaji ya, gaji bulanan dan sudah mendekati tanggal muda, uang habis, ngutang di warungnya mantep. Bat ngutang. Kenapa? Karena besok sudah akan tanggal muda. Besok akan bisa nyarutang. Karena gaji akan cair. Kenapa dia mantep ngutang di warung? Karena dia yakin bahwa sebentar lagi tanggal muda dan tanggal muda dia akan gajian. Itu ilustrasi contoh sederhana dari pengharapan. Jadi pengharapan itu bukan tidak yakin. Dia yakin apa yang belum terjadi akan terjadi. Dia yakin apa yang belum kita terima akan kita terima. Itu orang yang di dalam kasih. Maka orang yang di dalam kasih itu selalu optimis, segar. Lalu selanjutnya dikatakan ciri-ciri kasih, sabar menanggung segala sesuatu. Apa maksudnya? Sabar menanggung segala sesuatu. Ini luar biasa. 14 ciri kasih dibuka dengan sabar, ditutup dengan sabar. Kalau yang sabar pertama tadi, kasih itu sabar, itu terkait dengan orang. Sabar dengan orang. Ya. Nah, kalau yang terakhir, sabar menanggung segala sesuatu artinya sabar dalam situasi sulit. Sabar yang berhubungan dengan keadaan. Sabar yang berhubungan dengan situasi. Ada kesulitan, sabar. Ada tekanan, sabar. Ada tantangan, sabar. Itu orang yang di dalam kasih. Ini ya, jadi ini ciri-ciri kasih. Ada 14 ciri. Dan kasih itu tidak salah satu, salah tiga, atau dari 14 itu kita hanya punya 7 misalkan. Itu belum kasih.
Kasih itu keseluruhan dari 14. Kasih itu ya sabar, ya semua 14-nya. Itulah kasih. Maka inilah hidup suci. Inilah hidup kudus. Inilah hukum yang tidak akan ada, hukum yang menandingi dari hukum ini. 14-14-nya. Itu yang disebut kasih. Kalau sudah ada 13, tapi kurang 1, belum kasih. Dan kasih ini adalah kasih Allah. Nah, yang kedua, dari kasih ini, dari apa yang disebutkan 14 tadi itu, di dalam bahasa, tata bahasa Alkitab, bukan kata sifat. Bukan kata sifat, tapi kata kerja. Artinya berarti apa? Kasih itu harus dikerjakan. Kasih itu aktif dikerjakan dalam perbuatan. Itu artinya. Lalu yang ketiga, kita sebagai manusia yang berdosa, kita sudah hancur kasihnya. Kita sudah busuk kasih kita. Kita sudah hilang kasih kita. Dan kita tidak bisa mengasihi. Oleh sebab itu, kalau kita mengasihi, mengapa kita bisa mengasihi? Coba kita lihat 1 Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-19. Saya dan saudara sebagai orang berdosa tidak bisa mengasihi. Nah, kenapa kita bisa mengasihi? Karena ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mengapa kita mengasihi? Apa itu kasih? Kasih itu bukan kita mengasihi Allah, tapi Allah mengasihi kita, dan Allah sudah menyatakan perbuatan besar untuk mengasihi kita dengan Dia datang dalam rupa manusia yang disebut menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Mati disalibkan untuk menghancurkan kuasa dosa dan untuk membuat kita hidup kekal. Itulah kasih, bahwa Allah yang mengasihi kita. Walaupun kita tidak mengasihi, Allah mengasihi kita. Itulah kasih. Lalu selanjutnya, bagaimana kita bisa mengasihi? Kenapa ada orang bisa mengasihi? Ayat yang ke-19. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita ini tidak punya kasih. Dan kita ini sulit mengasihi, susah mengasihi. Makanya kasih ini menjadi kosakata yang sering kali diucapkan, menjadi bahasa yang manis di dalam setiap mulut orang-orang Kristen, orang-orang beriman, tetapi pada prakteknya banyak orang itu tidak mempraktekkan kasih. Banyak orang jauh dari kasih. Banyak orang saling menuntut untuk mengasihi, saling menuntut untuk dikasihi. Ini artinya sebenarnya tidak saling mengasihi. Kenapa? Karena kasih Allah belum dialami oleh orang itu. Kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kata kuncinya apa? Kita yang tidak punya kasih ini hanya bisa mengasihi kalau kita mengalami kasih Allah. Ya, contohnya adalah lampu. Lampu bolam lampu itu ya. Lampu bolam itu dia tidak bisa bercahaya. Pedusnya apa itu, dopnya, kabelnya, kabel listrik, dop lampu, dia tidak bisa bercahaya kalau tidak ada aliran listrik. Nah, ketika lampu saklar dinyalakan, dipencet, aliran listrik mengalir, maka lampu itu bercahaya. Tapi lampu bolam itu tidak punya terang pada dirinya. Juga kabel listrik itu tidak punya aliran listrik pada dirinya. Maka harus ada arus listrik dan lampu, kemudian apa itu? Kabel-kabel harus terhubung dengan aliran listrik. Baru kemudian terang bercahaya. Artinya apa? Kita orang yang berdosa yang tidak punya kasih ini bisa mengasihi kalau kita mengasihi Allah dan terus terhubung dengan Allah.
Coba kita cek dalam hidup kita. Bukankah kasih kita itu kadang kering? Kapan kita mengalami kekeringan, tidak sabar, gampang tersinggung, gampang dendam, menyimpan kesalahan orang, negatif thinking, tidak berpengharapan. Kenapa? Saat apa itu? Kalau kita cek secara jujur dalam diri kita, saat hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak beres, kita tidak punya terhubung yang terus-menerus, ada connect terus dengan Tuhan, maka di situ juga aliran kasih terhenti. Nah, kalau aliran kasih kita terhenti, kita kering di dalam kasih. Nah, itulah kasih. Dan kasih adalah oksigen dalam kerajaan Allah. Kasih adalah aturan main di dalam kerajaan Allah. Dan hanya kasih ini yang kekal. Bahasa roh akan berakhir, nubuat akan berakhir, mujizat akan berakhir, kesembuhan ilahi akan berakhir. Karena kalau sudah di surga sudah tidak perlu lagi bahasa roh. Di surga sudah tidak perlu lagi nubuat. Di surga tidak perlu lagi ada kesembuhan ilahi. Karena nggak ada sakit di surga. Tapi kasih akan tetap ada. Bahkan di surga sudah tidak ada iman lagi. Sebab iman sudah mencapai kesempurnaannya. Maka tinggal 3 hal katanya. Iman, pengharapan, dan kasih. Dari ketiga hal ini, yang paling besar adalah kasih. Karena kasih itu abadi, akan sampai di surga. Dan atmosfer surga adalah kasih adanya. Dan 14 hal inilah juga yang dilakukan Allah kepada kita. Dia sabar terhadap kita. Dia selalu positif dengan kita. Dia punya pengharapan yang baik dan optimis dengan hidup kita. Sekalipun Tuhan tahu kita selalu gagal, tapi Tuhan punya pikiran yang optimis bahwa kita akan bisa bangkit. Sekalipun kita melakukan terus kesalahan, tapi Tuhan tidak menyimpan kesalahan. Alkitab menyebutkan sejauh timur dengan barat, dosa kita dibuang. Jauh di tubir laut, bahkan dosa semerah kirmisi disucikan seputih bulu domba, seputih salju. Tuhan tidak pernah menyimpan kesalahan-kesalahan kita. Semua dosa yang kita bawa kepada Tuhan, semua dosa yang diakui, diselesaikan oleh Tuhan dan diampuni oleh Tuhan. 14 hal ciri kasih. Ini yang Tuhan lakukan kepada kita. Jadi puji Tuhan, saat ini kita menerima kebenaran. Bagaimana kita bisa mengasihi? Tidak lain, tidak bukan, hanya ketika kita menerima kasih Tuhan. Firman ini diakhiri dengan satu peristiwa ketika Tuhan Yesus masuk ke rumah seorang yang sundal, seorang yang pelacur. Dia menabung sepanjang hidupnya untuk membeli minyak narwastu yang begitu mahal. Mungkin sepanjang hidupnya dia telah menabung untuk membeli minyak itu, karena minyak itu sangat mahal. Dan ketika Tuhan Yesus masuk ke rumah itu, apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Yang dia lakukan, dia tuangkan minyak narwastu yang mahal itu di kaki Yesus dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Lalu ada seorang Farisi yang namanya Simon, batin di hatinya. Apakah dia tidak tahu bahwa orang yang menuangkan minyak dan menyeka kaki dengan rambut itu seorang yang sundal, seorang yang najis, seorang yang ahli neraka, itu batinannya. Kemudian Yesus yang maha tahu apa yang di batin dan berkata, Simon, waktu aku datang ke rumahmu, kamu tidak menyambut aku. Tapi waktu aku datang ke perempuan ini, dia bukan hanya menyambut, tapi dia mempersembahkan persembahan yang sangat mahal. Kasihnya yang besar ini menunjukkan bahwa dia dosa-dosanya yang banyak diampuni. Siapa yang berbuat kasih? Siapa yang banyak diampuni dosa? Banyak berbuat kasih. Siapa yang sedikit diampuni dosa? Sedikit berbuat kasih. Siapa tidak mengasihi? Tidak ada dosa yang diampuni. Karena sebenarnya kita tidak mengasihi karena tidak ada kasih dalam diri kita. Yang ada kebencian terhadap diri sendiri, kebencian terhadap hidup ini, dan kebencian terhadap orang lain. Maka mari kita terima kasih Allah supaya kita bisa mengasihi. Ya, puji Tuhan. Mari tutup Alkitabnya. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita terbuka. Haleluya. Firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan Yesus.
Haleluya. Kami mengakui Tuhan Yesus bahwa kami manusia yang berdosa. Bahwa kami sering mengatakan kasih dari mulut kami. Tapi sebenarnya kami masih jauh dari kasih. Bahkan mungkin kami tidak punya kasih sama sekali. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Silahkan Roh Kudus berkaryalah dalam hidup kami masing-masing. Kami tidak mungkin bisa mengasihi kalau kami tidak mengalami kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima kasih Tuhan. Bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Bukan hanya menjadi informasi yang kita tahu. Bukan hanya pengetahuan yang masuk dalam pikiran kita. Tapi bahwa Tuhan mengasihi kita. Mari kita alami. Menerima kasih Tuhan. Haleluya. Kami buka hidup kami untuk menerima kasih-Mu saat ini ya Bapa. Kami buka tangan kami untuk menerima kasih-Mu ya Bapa. Kami minta kami mengalami kasih-Mu saat ini. Kita naikkan pujian kasih dari surga. Oh haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengaliri hati, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan terimalah kasih Bapa dalam hidup kita. Damai di mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir, memenuhi. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi hidupku. Haleluya. Haleluya. Ya lama 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 takayana lama sikana lama lama lama. Kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu kami terima ya Tuhan. Kasih-Mu membasahi jiwa kami. Ya rapatakana lama lama sikana lama lama lama. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah kasih Tuhan. Terimalah kasih Tuhan sekarang juga. Alamilah kasih Tuhan sekarang juga. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Ya rapatakana lama lama lama.
Siapapun kita, Tuhan mengasihi kita. Apapun dosa-dosa kita, kalau kita mengakuinya, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dalam nama Yesus, terimalah kasih Tuhan. Maka kita bisa mengasihi. Kami mengakui dan mohon ampun atas dosa-dosa kami. Bahwa kami sudah merasa mengasihi. Dengan apa yang sudah kami lakukan. Tapi firman-Mu memberitahu dari terang firman-Mu ini Tuhan. Kami tahu bahwa sebenarnya kami belum mengasihi. Kami belum menghidupi kasih itu. Maka kami minta kasih-Mu memenuhi kami. Supaya kami bisa mempraktekkan kasih ini dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu ini dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa saat ini Tuhan. Untuk semua anak-anak-Mu di gereja-Mu CWE Joshua Community. Kiranya lawatan kasih Allah terjadi. Di keluarga demi keluarga. Di antara hubungan suami istri, orang tua dan anak, dalam nama Yesus. Mertua dan menantu, saudara seiman satu dengan yang lain, dilawat oleh kasih Allah dalam nama Yesus. Biar lama-lama. Sehingga pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Saat ini kami doa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit, Bu Sarjono yang sakit, keluarga Ateng yang sakit, Om Santoso, pemulihan Pak Palal pasca sakit, Bu Palal Tuhan, Pak Bari dalam nama Yesus. Semua anak-anak-Mu ini menerima saat ini kesembuhan yang dari Engkau. Karena kami percaya dengan Engkau bahwa sakit penyakit bukan kehendak-Mu. Engkau tidak pernah menghendaki sakit penyakit. Maka kami sepakat bahwa sakit penyakit bukan berasal dari Tuhan. Kalau sakit penyakit ini bukan berasal dari Engkau ya Tuhan, maka kami membawa setiap sakit penyakit yang diderita anak-anak-Mu di gereja ini kepada salib-Mu Tuhan. Semua apapun sakit yang diderita, kami bawa kepada salib-Mu. Pak Daniel yang sakit, kami bawa kepada salib-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menanggung di tubuh-Mu segala sakit penyakit kami. Dan kami mau terima yang dari Engkau. Yang Engkau sediakan bagi hidup kami. Yang Engkau siapkan bagi kami untuk kami alami. Kalau sakit kami ini bukan dari Engkau, dan semua sakit penyakit bukan dari Tuhan, dosa juga bukan dari Tuhan, maka kami serahkan semuanya yang bukan dari Tuhan kepada Engkau untuk disalibkan. Dan kami terima apa yang Kau sediakan bagi kami dalam nama Yesus. Tuhan berkata bahwa rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya bukan rancangan celaka, tapi rancangan yang penuh harapan, rancangan yang damai sejahtera, hari esok yang sungguh ada. Mari semua jemaat Tuhan, terimalah yang dari Tuhan, terimalah yang disediakan Tuhan untuk kita dalam nama Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita masing-masing. Haleluya. Diberkatilah keluarga kita, diberkatilah ekonomi, diberkatilah hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan orang lain. Diberkatilah iman kita, diberkatilah sawah ladang, pekerjaan, toko, usaha, sekolah, masing-masing saya dan saudara. Diberkatilah setiap makanan minuman yang masuk ke tubuh kita, menjadi kesehatan bagi tubuh kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita terima berkatnya. Damai sejahtera dari Bapa. Terimalah.
kasih karunia dari Tuhan Yesus, terimalah. Persekutuan dengan Roh Kudus, terimalah. Menyertai semua kita sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Mari yang terima berkat firman Tuhan, dekat Tuhan kita katakan bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Good faith, good economy. Good faith, good family. Good faith, good inspiration. Yes, yes, yes. Wow. Tuhan memberkati. Mari kita akan doa untuk persembahan. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur dalam ibadah ini kami juga berkesempatan memberikan persembahan, baik persembahan sulung, persembahan tatangan, ucapan syukur maupun persepuluhan kami. Kami bawa dengan sukacita karena Tuhan telah memelihara dan memberkati kami, dan Engkau Tuhan dan Raja atas keuangan kami. Kami percaya dari pihak-Mu Engkau akan memberkati suatu takaran yang dipadatkan dan sampai tumpah ruah, dilimpahkan di perbendaharaan masing-masing semua anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu, persembahan-persembahan yang diberikan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Mas Rakil memberikan pengumuman untuk persembahan. Ya, Shalom, selamat beribadah untuk saudara-saudara yang telah beribadah secara online mengikuti ibadah ini. Saya sebagai bendahara di gereja kita mengingatkan kepada saudara-saudara terus untuk kita setia dalam persembahan kita, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan yang lain. Dan saya ucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah mempersembahkan dalam tulus dan dalam kesetiaan untuk terus memberikan persembahan kepada Tuhan. Silahkan untuk dalam ibadah ini persembahan bisa ditempatkan di tempat secara khusus untuk kemudian nanti bisa menghubungi saya untuk saya bisa mengambil, ataupun saudara-saudara bisa melalui transfer ke rekening bank yang nanti akan saya sampaikan melalui WA Group. Dan terima kasih. Demikian, kiranya Tuhan memberkati. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan memberkati kita untuk kesetiaan kita dalam ibadah dimanapun kita berada, dan tetap kita masih dalam masa COVID-19 dan PPKM. Tolong kalau keluar tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan. Dan semoga kita semua terlindung. Kalau toh ada yang terpapar, kiranya Tuhan menyembuhkan. Tuhan pasti menyembuhkan. Jangan takut, Tuhan menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara, kita hari Selasa tetap dalam doa corporate prayer, dan hari Jumat tetap kita di dalam doa rantai. Dan sementara ini ibadah akan terus kita bagi dalam 3 wilayah. Wilayah Timur, hari Jumat, wilayah Barat, Bawang, hari Sabtu malam Minggu, dan wilayah Tengah Sukorejo, ibadah pagi hari Minggu jam 7:30. Oh, haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi kita dan menyertai kita semua. Salam, Tuhan memberkati, dan selamat berhari Minggu. Amin.